Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk tanggalnya tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema memasuki minggu ketiga ya bulan Mei ini. Saya akan memberikan sebuah tema kebenaran yang akan terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aries memasuki minggu ke-3 bulan Mei ya. Aries, kartu utama muncul petunjuk ya, kartu asmara. Five of Pentacles, ada 5 koin ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang asmara ya. Di sini kelihatannya saya rasakan sih masih banyak ini sahabat Aries yang mengalami asmara yang lagi kurang baik-baik saja. Ya, artinya masih ada seputar konflik ya, ataupun problem lah, ataupun masalah yang sedang menghantam di kehidupan kalian di sini. Gitu. Cuman disarankan ya di sini sahabat Aries, apapun yang terjadi ya, terutama buat kalian yang mungkin asmaranya lagi masih kacau, masih terhantam problem, jangan sampai salah jalan sobat. Memilih jalan itu jangan sampai salah. Artinya apa? Sikapi masalah itu. Kalau kalian sudah bisa menyikapi, oh masalah ini logika yang membuat saya terpuruk, yang membuat saya problem, ya selesaikan cara logika. Tetapi ketika kalian merasakan, oh kok masalah ini aneh ya, banyak keanehan, tidak seperti biasanya, kok seperti ini seperti itu, nah itu sudah fix, berarti apa? Ada sebuah energi negatif. Caranya gimana? Ya selesaikan dengan energi gitu loh.
dibuka auranya biar bagus. Nah, seperti itu ya, karena di sini ini yang menentukan ini kalian sendiri. Apa ya? Saya merasakan ini sebetulnya itu bagus loh ya. Awalnya ini bagus, penuh keberuntungan, penuh hoki ya. Jadi apa yang kalian harapkan tentang asmara ini bisa berjalan lancar sesuai keinginan kalian. Awalnya seperti itu. Makanya saya barusan mengatakan kok tiba-tiba ada konflik ya. Memang bukan alami gitu loh. Seandainya ini alami ya tidak mungkin sampai terhantam sebuah problem yang bisa saja sangat berat di sini. Gitu loh. Karena bisa saja unsurnya di sini ada yang saling meninggalkan, mungkin ada yang putus kontak. Kan seperti itu. Ya, karena memang ada sekat, ada penghalang biar asmara kalian kacau di sini. Cuman jangan terlalu panik ya, sahabat Aries ya. Karena kartu confirm kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Artinya apa? Artinya di sini bisa saja ini akan baik-baik saja akan selesai. Asalkan satu ya, tetap kalian harus ada pergerakan. Makanya saya tadi mengatakan, sahabat Aries ini jangan sampai salah untuk memilih jalan ketika mengambil sebuah tindakan ya. Ketika ingin menyelesaikan mungkin jangan sampai salah ya. Entah solusi ataupun ide yang kalian segera jalankan jangan sampai salah. Biar apa? Biar Wheel of Fortune ini berpihak sama kalian. Meskipun ini pertanda baik ketika kita salah langkah sobat, salah menyikapi semuanya, ini akan kacau. Nah, mumpung kalian diberi kesempatan ya oleh semesta akan ada keberuntungan. Ya, kalau kalian punya ide, punya apapun, punya solusi segera jalankan. Maka di sini akan ada keberhasilan. Seperti itu ya. Asalkan ya itu tadi. Ini semua balik sama Aries. Jangan sampai gerusa-gerusu ya. Dipikirkan baik-baik. Ketika itu sudah pas, sudah yakin, ya selesaikan. Maka kalian akan menemukan keberhasilan. Seperti itu ya. Akan damai lagi, akan baikan lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Aries, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang memegang tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 wanita masing-masing membawa 1 cup ya di sini. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Aries tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini jelas di dalam diri kalian ada residual energi. Sering saya mengatakan ketika energi positif lebih kuat, lebih tinggi, maka yang terjadi perubahan secara cepat. Kalian akan diuntungkan, bahkan mendapatkan kejutan-kejutan sesuai ekspektasi lah, mencapai target lah. Nah, seperti itu. Nah, begitu sebaliknya ketika energi negatif ini lebih kuat, lebih tinggi, maka yang terjadi apa? Akan ada perubahan yang sangat cepat juga. Kalian akan dirugikan. Artinya terhantam problem, terhantam masalah, susah bangkit, ya, susah berkembang. Nah, gitu loh. Tidak sesuai ekspektasi lagi. Karena jelas The Magician berarti apa? Ada magic di dalam diri kalian. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Cup. Ini memberikan apa? Ini memberikan sinyal baik sih sebetulnya ya. Cuman lagi-lagi tetap ya. Ini tergantung sama tindakan Aries. Ketika energi positif kalian lebih kuat, lebih tinggi, maka keberhasilan yang akan kalian dapatkan. Misalkan kalian mencapai ada yang kalian targetkan. Nah, kalian bisa mencapai target di situ. Nah, kalian ingin mewujudkan harapan impian bisa terwujud. Apalagi ketika kalian berharap akan ada sukses, akan ada pencapaian, akan ada sukses sungguhan. Karena sekali lagi Three of Cups di sini memberikan sebuah sinyal bahwa akan ada keberhasilan. Intinya di situ. Bisa saja di sini akan ada pertemuan-pertemuan. Nah, gitu loh. Nah, pertemuan-pertemuan ini sobat, bisa saja ini membawa dampak baik dan dampak buruk. Bisa saja kalian tertembak energi negatif ini ya. Ini akibat dari pertemuan-pertemuan juga. Dan bisa saja keberhasilan kalian nantinya ya akibatnya dari pertemuan-pertemuan juga. Semoga bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Makanya apapun itu ya, kalian harus bisa menyikapi sobat. Ya, tinggal kalian sendiri merasakan apakah saat ini lagi terpuruk. Ketika terpuruk, ya berarti energi negatif lebih kuat, maka netralkan, buka aura kembali. Ya gitu loh. Kan seperti itu. Mungkin nanti kita deteksi ya lebih dalam ya. Kita lanjut dulu di faktor keuangan atau rezeki Aries. Kartu utama muncul petunjuk desan. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati di sini ya.
Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang keuangan ataupun rezeki ya. Gimana di sini awalnya bagus ya, eee, penuh apa ya, kelancaran ya, penuh pemasukan, seakan-akan rezeki kalian itu milih ya. Apalagi ketika kalian terhimpit ya, terdesak seputar keuangan, ada saja ini rezeki yang datang. Entah orang A, orang B, ada saja yang membantu kalian di sini. Intinya ada kelancaran yang luar biasa, ada perkembangan, ada peningkatan. Awalnya seperti itu awalnya, tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, ya tiba-tiba kalian merasakan kesulitan. Kenapa saya mengatakan kok seiring berjalannya waktu tiba-tiba kalian merasakan kesulitan. Nah, kenapa saya kok mengatakan seperti itu? Karena jelas satu konsumsi kalian sudah memberikan sinyal Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Seakan-akan ada halangan kembali, gitu loh. Ada rintangan kembali dan itu menyebabkan kesulitan buat kalian. Sudah tidak stabil lagi, pengeluaran lebih besar, pemasukan minim ataupun mungkin sedikit. Akhirnya apa? Ya ada kekecewaan, ada kesedihan di sini, ada mikir, ada kebingungan, jadi satu pokoknya di sini. Gitu loh. Nah, kenapa itu semua terjadi? Tetap intinya sobat. Ini Aries ini apa ya? Memang ada ketertutupan aura. Gitu loh. Oke ya, sekarang coba kita deteksikan biar dapat jawaban yang tepat. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Mei, kebenaran yang terungkap ya. Ini untuk asmara sih bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja yang bermasalah berkonflik akan damai, bisa saja eh, yang tidak ada masalah akan ada masalah. Apa ibaratnya itu kebalikannya sobat ya. Saya ulangi lagi ya biar jelas ya. Bisa saja ya yang bermasalah akan selesai, akan damai. Ya, lah yang tidak bermasalah bisa saja terjadi masalah. Makanya 50-50 di sini. Nah, gitu loh. Bisa saja mencapai keberuntungan, bisa saja tidak. Karena jelas ya, itu ada kalian kena imbas penutupan aura di sini. Makanya membuat asmara kalian terkadang kacau ya, gitu loh. Sedikit-sedikit baik, sedikit-sedikit ada masalah, sedikit-sedikit selesai, sedikit-sedikit ada lagi masalah. Itu yang kalian rasakan. Ya gitu loh. Ya. Oke lanjut ya. Kalau di seputar faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan Mei ya. Di sini kelihatannya bisa dikatakan akan bagus ya. Akan ada sebuah mungkin kejutan ya. Ini komunitas terbesar kelihatannya diuntungkan ya. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Karena di sini kalian terdeteksi residual energi. Cuman kalian sangat diuntungkan ketika saya menerawangkan tadi ya. Meskipun kalian terdampak energi negatif, tapi komunitas terbesar sih kelihatannya akan ada keberuntungan tersendiri. Nah, ini kan baik. Nah, tetapi ketika 3 hari ke depan nantinya kalian masih kesulitan, bahkan ada penurunan, bahkan terpuruk ya, berarti jelas kalian tertembak energi black magic, harus dinetral. Kan sering saya mengatakan, ketika satu titik dibiarkan ini merambat kemana-mana sobat. Di asmara kena, di kesehatan kena, di keuangan kena, segera di netral sobat. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar apa terarah langkah ke depannya. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Kalau untuk keuangan ataupun kerezekian, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan Mei ya. Di sini waspada untuk komunitas terbesar, kelihatannya banyak penurunan yang luar biasa. Seperti saya melihat tadi seperti ada yang menyetop gitu loh. Ada orang iri, orang toksik. Ya, gitu loh. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika kalian sampai saat ini pun sudah bergerak, sudah berjuang, sudah berusaha keras tapi hasilnya minim, bahkan kurang. Nah, itu sudah jelas ya, karena memang ada sebuah energi yang menghalangi rezeki besar, rezeki milik itu terhalangi, jadinya kecil masuk sama kalian. Bisa-bisa lebih besar pengeluaran. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kalian dirugikan terus. Nah, makanya harus segera bangkit ya. Kalau bisa di netral, dibuka auranya biar bagus. Nah, seperti itu ya. Apakah semua Aries? Ya tidak. Ketika saya mengatakan ini kan komunitas terbesar, berarti ada komunitas terkecil, bahkan akan dihantam sebuah rezeki. Nah, gitu loh. Kalau kalian memang dihantam rezeki ataupun keuangan kalian masih stabil di 3 hari ke depannya, artinya kalian masuk komunitas terkecil. Bisa saja aura kalian masih bagus,
sudah pernah dibuka auranya mungkin, bisa saja seperti itu untuk pemahamannya sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Ketika kalian penasaran, masa sih area seperti itu? Ya silakan konsul secara pribadi, gitu loh. Biar saya bisa mendeteksi ketika kalian ada problem entah berat entah ringan, saya akan memberikan saran solusi terbaik sampai ketemu titik terang. Apalagi ketika mungkin nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu ya menghancurkan dinding penghalang sobat. Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian bisa terpancar. Nah, gitu loh. Dan mengeluarkan energi positif sehingga bisa menarik apa? Menarik keberkahan, keberuntungan, kerezekian dari semesta. Karena kan sudah tidak ada dinding penghalang. Ketika ada dinding penghalang, energi positif yang berada di dalam diri kalian ini tidak bisa menarik. Apalagi yang dari semesta mau turun sama kalian, tidak bisa karena ada dinding penghalang. Akan mental, akan tercancel. Nah, mentalnya tuh pindahnya kemana? Ya pindah sama yang mempunyai zodiak Aries tapi yang auranya terbuka sama-sama Aries, gitu loh. Nah, seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Jadi kalau bisa di netral ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan ya, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk mengubah nasib sobat. Cuman tetap ada 3 poin. Kalau nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Jangan dipendam, jangan disimpan masalah itu. Biar apa? Biar energi negatif tidak semakin meningkat dan itu akan membuat kalian kesulitan. Kalau kalian sharingkan kan otomatis kan agak lega gitu loh ya. Minimal kan agak lega. Nah, itu energi negatif akan bisa turun. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, seperti itu ya. Dan poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras merubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sobat. Oke sobat ya, saya rasa sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Intinya ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan ya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aries. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.